Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sopini APMM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, yang saya hormati Bapak Muhammad Pati selaku Sekretaris dari Yayasan Penggerak Indonesia Cerdas, yang saya hormati Bapak Muhammad Setiawan selaku Direktur dari PT Kalam Maheswari Indonesia, dan narasumber Ibu Andri, Bapak Kapit Dikdas, dan seluruh panitia serta para peserta TOT Matematika yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas tanpa kendala suatu apapun. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah nantinya sebagai umatnya kita akan selalu berharap syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas, pelaksanaan pelatihan atau diklat TOT ini sangat-sangat luar biasa. Kami sangat bangga dan senang mendapat tawaran yang luar biasa dari pengurus Yayasan Penggerak Indonesia Cerdas. Kebetulan beliau saya sudah kenal lama, Bapak Sururi ya Mas ya. Bapak Sururi itu adalah salah satu pendiri dari IGI Pusat, Bapak. Salah satu pendiri dari IGI Pusat, Ikatan Guru Indonesia, yang mana beliau saat ini mohon izin nggak bisa rawuh karena bergiat di Bojonegoro. Beliau mengamanahkan kepada sekretarisnya Mas Pati. Nah, kami mendapat tawaran itu satu Jawa Timur yang diberi gerakan ini kemarin hanya mendapat 3 kabupaten yang Mas Pati, Gresik, Tuban, dan Nganjuk. Jadi kemarin itu hanya Gresik dan Tuban. Saya ngamuk-ngamuk nggak diberi. Pokoknya Nganjuk minta, Nganjuk butuh. Akhirnya disusulkan belakangan itu, kita mendapat kesempatan untuk mendapatkan TOT ini. Jadi seluruh fasilitasi dari yayasan tersebut luar biasa. Kita ditawari ini langsung saya tangkap, saya masuk kepada Pak Kadis, Bapak ini ada tawaran yang luar biasa dari Yayasan Penggerak Indonesia Cerdas. Apa? TOT Matematika. Gurunya nanti akan jadi trainer di lingkungannya masing-masing. Kami tahu. Alhamdulillah beliau support dan terjadilah sekarang ini yang seluruh panitia akan bekerja maksimal untuk mewujudkan penjenengan jadi trainer yang luar biasa. Kami IGI Kabupaten Nganjuk jujur yang mengkomunikasikan karena kita memang satu visi. Terus pesertanya kenapa kita ratakan? Ini ada 20 kecamatan yang betul-betul kami rekrut untuk apa nantinya. Insya Allah penjenengan harus bisa menjadi tutor atau trainernya di lingkungan wilayah masing-masing, di korwilnya masing-masing, yang mengimbaskan ilmu yang penjenengan dapatkan kepada guru-guru di lingkungan korwil penjenengan masing-masing, dan nantinya diimplementasikan ke dalam kelas masing-masing. Jadi itu, sekali lagi terima kasih kepada pengurus Yayasan Penggerak Indonesia Cerdas. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Setiawan, beliau sponsor daripada acara-acara yang seperti ini luar biasa. Bapak Kadin
insya Allah nanti kita akan banyak bekerja sama dengan beliau-beliau untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Nganjuk, karena gerakan beliau ini juga ini tadi sudah ngobrol banyak sekali yang bisa kita ambil nantinya. Jadi itu terima kasih. Kami menghaturkan terima kasih kepada panjenengan semua. Tolong 6 hari ini nanti fokus untuk menyerap ilmu semaksimal mungkin untuk panjenengan buat sebagai peningkatan kualitas panjenengan untuk diimbaskan kepada lingkungan panjenengan masing-masing. Itu yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Sobini HPMM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pendidikan. Mohon maaf nih selalu bawa kebudayaan karena menurutnya di atas seperti itu. Kabupaten Nganjuk, terima kasih sekali sudah berkenan hadir bersama dengan Pak Hadi Sukamto, Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Ini luar biasa bagi kami dihadiri langsung pimpinan di Kabupaten Nganjuk. Kemudian tentunya saya juga sangat senang sekali dengan Bunda Wuri, ya, terima kasih sudah berkenan untuk tanpa embel-embel apapun bersama dengan kami untuk bergerak bersama. Ini sungguh luar biasa. Dan kemudian dengan Bapak Muhammad Setiawan dari PT Kalamama Eswali Indonesia yang tanpa beliau juga kita tidak bisa berjumpa di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan guru-guru di Kabupaten Nganjuk, saya tadi mendengar dari murid diwakili dari 20 kecamatan. Tentunya tidak hanya sebatas di kecamatan Kabupaten Nganjuk, ini luar biasa. Maksudnya di pusat kota kecamatan Nganjuk, saya yakin pasti ada yang paling selatan ya, paling utara, paling barat dan paling timur. Itu luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Ini salah satu apresiasi yang besar sekali untuk kami gitu, karena sudah diwakili. Ini sesuai dengan mimpi kami. Bapak Ibu sekalian, tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di tempat ini tanpa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa izin beliau, tanpa yang menggerakkan hati kita untuk berjumpa di sini. Saya rasa tanpa campur tangan di sana mungkin kita tidak bisa hadir di sini. Dan kemudian sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita bersama-sama. Saya yakin sebagai pendidik itu sama seperti bagaimana Rasulullah dahulu kala ketika mendapatkan pertama kali amanah, gitu kan, yaitu ikro dan ikro dan ikro. Dan tentunya ini sama dengan kita sebagai pendidik, apalagi di sekolah dasar. Sopini, ya, Bapak Dr. Sopini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, dan juga Bapak Hadi, ya, dan jajaran Bapak Hadi Sukamto, berikut jajaran Dinas Pendidikan dan Olahraga Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nganjuk. Yang terhormat Bapak Muhammad Fatih, Sekretaris Yayasan Penggerak Indonesia Cerdas. Yang terhormat Ibu Bunda, saya panggilnya Bunda Wuri Astuti, Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Nganjuk. Yang terhormat saudara-saudara saya semuanya, para guru, Bapak dan Ibu guru dari
20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk, guru sekolah dasar ya. Masya Allah, saya sangat berbahagia sekali hari ini bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu guru sekalian. Ibu guru adalah bukan sekedar ibu guru ya, Bapak dan Ibu guru adalah profesi yang menurut saya sangat mulia. Jadi dari kecil saya diajarkan untuk kemudian, dan insya Allah saya masih ingat beberapa guru saya sampai guru SD saya pun saya masih ingat begitu ya. Kepala sekolahnya insya Allah saya masih ingat, karena dari kecil saya sama orang tua saya diajarkan untuk selalu menghormati guru. Jadi guru, kalau zaman dulu, guru itu adalah pengganti orang tua di sekolah. Jadi saya kadang-kadang agak dengan kondisi sekarang, jadi kalau dulu kita dipukul atau dihukum oleh guru, kita tidak berani lapor ke rumah, karena begitu kita lapor, kita semakin dimarahin. Betul ya Bu ya? Itu zaman saya. Kalau zaman sekarang kayaknya guru harus lebih hati-hati ya. Itu zaman saya masih merasakan itu. Jadi kalau kita dihukum itu kita tidak berani ngomong apapun di rumah. Kenapa? Karena begitu, bahkan kalau orang tua kita, terutama ibu saya, dengar dari orang lain, itu kita udah start dulu. Jadi kena 2 kali. Sedemikian besarnya penghormatan kita kepada Bapak dan Ibu guru. Dan insya Allah akhirnya kemudian sampai sekarang saya masih ingat dan bahkan selalu ingat dengan beberapa guru dari mulai sekolah dasar. Kalau guru TK insya Allah saya lupa ya. Tapi kalau sekolah dasar mulai kepala sekolahnya, kemudian ada guru seni, guru agama, guru olahraganya, insya Allah saya ingat. Apalagi yang SMP dan SMA ya. Apalagi sekarang sosmed juga sudah memudahkan kita untuk berkomunikasi. Kita hal, kalau Bapak Ibu tahu, masa kecil saya itu berpindah-pindah. TK saya di Pekalongan, SD di Tegal, SMP juga di Tegal, SMA di Kediri, kemudian kuliah di Malang. Jadi saya orang Jawa Timur juga, Bu. Nanti kita bisa ngomong Jawa Timur dulu ya, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi tadi sudah diceritakan oleh Pak Mati tentang kenapa kita melakukan pelatihan hari ini. Jadi tadi sebutkan kita ini peringkatnya peringkat 73 Bu. Dari 79 negara. Itu hasil penilaian PISA-nya. Hanya 2% siswa didik kita, anak-anak kita yang mencapai nilai minimal. Jadi hanya 2% yang mencapai nilai minimal. Oleh karena itu kemudian kebetulan kami dari PT Kalam Mahasiswa Indonesia dengan sebetulnya bukan sendirian. Jadi tadi agak sedikit hoax ya kalau Pak Pati bilang bahwa semuanya dari saya, bukan Bu, saya juga dari perusahaan. Ya, dan perusahaan kami bukan sendirian. Kami konsorsium dari beberapa perusahaan yang insya Allah peduli terhadap dunia pendidikan Indonesia, gitu ya. Dan kita kemarin sepakat, apalagi kemudian PT Kalam bertemu dengan Yayasan Penggerak Indonesia Cerdas. Waktu itu melalui Pak Nandang, kemudian dipertemukan dengan Pak Sururi, dan akhirnya saya dipertemukan dengan Bapak Pati. Dari situ kita sepakat untuk kemudian mencoba. Tadi sebutkan Jawa Timur ini untuk tahun ini memang kita mentargetkan 3. Tapi yang bisa kita laksanakan sampai akhir tahun ini cuma 2. Dan alhamdulillah cuma di Tuban dan di Nganjuk, Pak Kepala Dinas. Padahal pertama-kali nomor 1 Gresik. Jadi saya akan jujur saja. Saya kaget kemudian tiba-tiba menjadi Nganjuk, Pak. Karena tadi
tadinya rencananya adalah Gresik dan itu yang berangkat pertama kali. So, jadi Masya Allah ya, ini hasil kerja keras dari teman-teman di yayasan dan utamanya adalah Bunda Uri, gitu, sehingga nanti bisa melaksanakan ini. Sambutan selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Bapak Dr. Sopini APMM, sekaligus membuka pelatihan untuk pelatih peningkatan mutu pembelajaran matematika, bernalar dan kontekstual SDMI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya kok adem ayem gitu ya. Coba saya lihat semangatnya. Selamat pagi. Pagi. Tepuk tangan untuk kita sekalian. Ini harus semangat gitu ya. Karena calon-calon pelatih handal Kabupaten Nganjuk. Amin. Yang kita hormati bersama Bapak PRT Sekdim Pak Adi Sukamto, saya hormati Pak Muhammad Hati dari Yayasan Penggerak Indonesia Cerdas. Alhamdulillah beliau hadir secara pribadi mewakili Bapak Ketua. Tepuk tangan untuk Mas Hati. Juga yang kita hormati Pak Muhammad Setiawan dari Yayasan apa namanya? Kalam Lasiari Mahasiswa Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau yang telah membantu kita. Tak lupa Kak Uri, ini selaku Ketua Ikatan Guru Indonesia, dan tanpa beliau juga mungkin kegiatan ini tidak ada. Terima kasih Kak Uri, tepuk tangan untuk beliau. Narasumber yang kami hormati juga, Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan yang berkaitan saya muliakan. Pertama, mari kita mengucapkan terima kasih syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat pada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari Pak Muhammad Setiawan, Pak Muhammad Fatih narasumber yang telah berkenan mengadakan kegiatan di Nganjuk ini. Tadi ceritanya sudah kita dengar bersama-sama. Memang kenapa kita berterima kasih? Anggaran kita kurang. Terus terang aja, saya selalu mengajukan anggaran kepada APBD bagaimana peningkatan mutu pendidikan kita. Namun demikian, ya masih saja kurang untuk peningkatan mutu ini. Anggaran kita terbesar di Kabupaten Nganjuk. Jadi dari 2,7 triliun APBD kita, itu yang hampir 1 triliun itu untuk pendidikan. Nah, satu kalau mau minta itu malu. Jadi anggaran kita itu 991 miliar. Jadi Kepala Dinas Pendidikan itu harus mempertanggungjawabkan anggaran segitu. 991. Kemarin sempat saya pergi, 1 tahun itu berapa hari? Taruhlah 364 hari. 991 saya bagi 334, itu 2,7 miliar. Jadi saya itu tiap hari itu, biarpun Sabtu Minggu Pak Setiawan, itu harus mempertanggungjawabkan 2,7 miliar. Iya, pas libur Sabtu Minggu libur tidur-tidur dan bertanggung jawab. Jadi ya, jangan lihat enaknya saja Kepala Dinas Pendidikan, ya enak. Kalau sambutan ditepuk tangani ya gitu kan. Tapi tanggung jawabnya seperti itu. Dan kita harus paham betul terhadap apa yang kita pertanggungjawabkan. Matematika itu menjadi sangat penting. Apapun pekerjaan kita, apapun tugas kita. Makanya begitu Kak Muri bilang, saya biasa manggil beliau Kak, karena kita sama-sama di Pramuka. Jadi biarpun di kelas sekolah, saya kepala dinas, jadi mana-mana manggilnya Kak. Saya sudah kenal jauh sebelum saya jadi kepala dinas. Jadi apapun pekerjaan kita Pramuka itu penting.
ada beberapa waktu yang lalu di video yang lagi viral itu ada, saya sering seneng itu kalau melihat tentara-tentara kita yang di Papua yang dimintai bantuan apa tukar ini apa mama ini tukar apa mama, dia tukar pepaya dengan Indomie ya dikasih, saya seneng itu. Jadi begitu berat. Tapi ada juga cerita dia jual kangkung apa sayur itu, satu unting itu 10.000, ditawar, mama saya ini 13.000 ya, nggak boleh, ini 10.000, ada itu lagi bilang. Jadi 10.000 ditawar 13.000 nggak boleh. Karena apa? Dia nggak ngerti matematika. Oh ini 4, berarti ya 40.000, nggak boleh dibeli lebih dari 40.000. Karena nggak ngerti matematika. Di Papua, di Nganjuk apa ada? Ada. Saya punya cerita sendiri. Suatu hari ada orang jual, waktu saya masih di Pelimbangan Tikaran, jual ini ikan. Saya tanya, Bu, niki iwak keng pundi? Asalipun Jolo apa netron? Jolo Pak, lain Jolo tak tuku katanya. Tapi lain netron saya nggak mau. Saya paling benci kalau ada orang nyetrum ada itu karena merusak ekosistem. Begitu dia bilang Jolo, akhirnya saya beli. Pinter nih. Itu satuan itu 7.000. Saya sambil guyon tak tawar 9.000, gak boleh. Jadi pindah 7.000, pon 7.000 kali kalau tumbas 18.000 mungkin asal. Ini nyata ada di Nganjuk. Dan itu sekarang lagi ya sudah kebiasaan di perguruan tinggi negeri atau di perusahaan-perusahaan besar psikotes. Bahkan ini ada yang S3 kan? Ada yang S3 belum ya? Belum gitu loh, jangan ada. Belum, harus. Jadi kalau S3 itu seperti di Brawijaya, betul saya S3 saya di Brawijaya, itu wajib untuk selain TOEFL itu wajib lolos TPA, tes potensi akademik. Itu minimal 500. Tes potensi akademik itu Bapak Ibu itu sama matematika. Cuma kalau psikotes itu berpikirnya 1-2 langkah ke depan, tapi kalau TPA 4-5 langkah ke depan. Jadi kalau kita mengerjakan soal begitu, kira-kira 4-5 langkah ke depan jawabannya apa? Itu salah satu contoh tes potensi akademik. Kalau kita tes, itu wajib KTP diletakkan di depan. Sebenarnya ada joki. Jadi antara yang mengerjakan dengan KTP sama, dengan yang daftar sama. Tes potensi akademik, Pak Jiran nanti kalau S3 nanti akan tahu itu. Kebetulan waktu itu sebelah kiri saya itu dosen Unibro, dia juga TPA juga. Dia tanya saya, Bapak, dari mana? Saya dari Nganjuk. Sudah pernah ikut? Ini baru pertama, saya bilang gitu. Dengan ini yang ke-7. Ini benar. Jadi beliau itu dosen Fakultas Peternakan Unibro, ngambil S3 di Unibro juga, ikut TPA yang ke-7 karena nggak lulus. Jadi sampai kalau nggak lulus ya nggak bisa wisuda. Ya benar, soalnya itu buku, jadi satu buku harus dikerjakan. Nggak boleh bawa penggaris, nggak boleh bawa ini apa penghapus. Kalau penghapus biasanya kan bisa diulang-alik untuk praktek kan gitu kan. Ya sudah, yang bawa pulpen sudah alat tulis sudah disiapkan oleh panitia. TPA itu artinya dari matematika dasar, tapi jumlahnya banyak dan 4-5 langkah ke depan itu diajak berlogika. Alhamdulillah waktu itu saya satu kelas 21 orang, yang lulus 2 orang. Saya dan Direktur Rumah Sakit Baptis Gratis Topan. Ya kebetulan karena saya itu bukan ahli matematika.
Yang pintar matematika itu istri saya. Saya orang sosial, tapi dasar masih bisa. Kalau istri saya memang orang matematika, dan dia S1-nya di arsitek, terus S2-nya juga di ITS, ini ngambil S3 di Brawijaya, memang beliau orang matematika, dosen juga dosen statistik. Gitu. Jadi kalau ngomong matematika, cepat dia. Kalau anak-anak tanya matematika, itu mama aja gitu. Papa itu yang nyari duit aja. Ternyata orang matematika itu enak juga. Memang ini sedikit cerita, dia panjenengan itu bangga jadi orang matematika. Jadi waktu nyonya itu, istri saya itu S2 di ITS, itu daftar untuk jadi appraisal, penilai harga. Jadi untuk menjadi appraisal itu tesnya betul-betul sulit luar biasa. Jadi bersama dengan dosen-dosen ITS juga ternyata banyak yang lulus. Alhamdulillah istri itu lulus. Sampai beliau itu mau keluar dari PNS. Gitu-gitu. Ini dari appraisal 1 bulan bisa sekian puluh juta. Ini PNS gajinya 6 juta. Saya bilang sampai lagi ngumpul-ngumpul yang di kiri gaji 6 juta, ya alhamdulillah. Dulu waktu masih jadi kasih di salah satu dinas di Kabupaten Nganjuk. Sampai sekarang sudah sekretaris dinas. Nah, artinya matematika ini penting. Makanya Bapak Ibu nanti akan selama 6 hari panjenengan dilatih betul. Saya tanya pada Mas Fatih, apa yang diajarkan? Bagaimana komunikasi, bagaimana penalaran dan sebagainya. Saya pikir komunikasi ini penting. Anak-anak itu, anak-anak tertentu, itu kalau sudah ada matematika mereka dulu. Nanti saya akan lihat sekali-kali dari narasumber itu. Kita cek betul. Jadi bagaimana membuat suasana senang dulu anak-anaknya. Kalau sudah anak-anaknya senang, akan masuk. Nah, saya lihat alhamdulillah ini yang hadir muda-muda, senyum-senyum semua. Kalau guru matematika harus penuh kerang ini, buat dari anak itu jangan bisa. Yang penting buat anak gembira dulu, baru nanti insya Allah akan masuk. Nanti akan diajarkan mungkin oleh narasumber ya, bagaimana untuk penalaran dan komunikasi. Sampai itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya berharap ini diikuti dengan baik. Nanti akan kita lihat. Jadi panjenengan ini adalah TOT. Nanti akan menjadi pelatih bagi yang lain. Makanya bagaimana komunikasinya dipelajari. Nanti kalau mengajarkan kepada guru yang lain itu sudah siap. Cara ngomongnya itu bagaimana. Nanti kalau perlu orang-orang tertentu nanti akan kita kirim untuk mengikuti public speaking yang dari NSP. Karena cara ngomong pun juga perlu. Saya pernah belajar ngomong itu 3 hari, bayarnya 1.500.000. Itu belum hotelnya. Kepala dinas itu belajar ngomong Mas. Kebetulan langsung di bawah bimbingan Pak Ari Ginanjar Agustian yang pengarang buku SQ itu. Saya datang ke sana, saya telepon dulu pada stafnya, saya bagaimana bisa bertemu dengan, saya punya sekian anggota, dengan Pak Ari langsung. Kalau dengan enggak Pak Ari saya enggak mau. Ya Pak, tapi harganya khusus, itu khusus 6.500.000 3 hari, belum hotelnya, belum makannya. Dia cari bagaimana cara ngomong yang benar. Ya ilmunya punya, kalau nanti ngomongnya bisa apa enggak, ya belakangan, yang penting dia dapat ilmunya. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Memang yang namanya ilmu itu berkembang terus. Makanya diniati untuk ngecas pikiran kita. Jangan ditutup. Aku itu lulusan matematika dari perguruan tinggi negeri misalnya, jangan. Berkembang terus. Ini nanti akan dapat materi-materi dari narasumber, terima itu. Kalau memang cocok untuk di Nganjuk, nanti kita terapkan untuk yang di Nganjuk. Kalau tidak diskusi, Bu, sebaiknya begini, tidak apa-apa. Di Nganjuk tidak bisa disamakan dengan di Jakarta misalkan. Di Nganjuk tidak bisa disamakan dengan di Papua. Kan beda juga, standarnya kan beda dengan di sana. Di Nganjuk di Nganjuk. Cocoknya bagaimana panjenengan yang tahu. Disesuaikan dengan kondisi yang ada. Itu mungkin beberapa yang dapat kami sampaikan. Saya mohon izin setelah ini langsung ke Kosono, karena sudah ditunggu di sana.
Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Senin tanggal 19 Desember tahun 2022, pelatihan peningkatan mutu pembelajaran matematika, bernalar dan kontekstual untuk SD di Kabupaten Nganjuk secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga Allah SWT selalu meridhai langkah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bayangkan ini sangat mungkin untuk diterapkan di Nganjuk. Jadi kalau misalkan itu apa namanya mewah itu malah nggak bisa. Iya, untuk ditiru bagus ini bisa. Iya. Sederhana tapi ini bisa ditiru, jadi nggak perlu modal yang besar. Oh iya, nanti hasil depannya bisa membuat sendiri. Itu bisa membuat sendiri. Gampang kok. Bisa kita bukukan materi kita sendiri. Iya. Kasih. Ayo. Oh iya. Mas Tati ikut Mas Tati. Ayo sini. Mas Tati ikut. Saya tukang foto aja. Enggak. Nanti tak kirimin. Yuk hadap kamera 1, 2, 3. Oke, makasih. Tadi kita persiapkan sore. Ya, kalau mampu bilang Pak. Ada kemungkinan padahal baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pagi itu semangat terus gitu ya. Biasanya itu biasa mengucapkan selamat pagi, nggak pernah selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ini yang dari protes. Nah, biar semangatnya pagi terus. Terus saya di Pramuka, saya pernah kesini pas Pramuka aja banyak. Jadi itu ya, Pramuka. Di Pramuka itu tidak mengenal selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dan ini ternyata berlaku di seluruh dunia. Jadi kalau kita bertemu dengan konco-konco Pramuka seluruh dunia itu tidak kenal selamat sore, selamat malam. Saya pernah ngajak adik-adik Pramuka SMP ke Los Baños, Makiling, Filipina, pertemuan dunia di sana. Ya sudah, biar sore, malam hari nggak ada selamat pagi. Yang ada apa? Nggak ada selamat sore, selamat malam. Yang ada apa? Good morning. Karena selamat pagi juga nih. Good morning. Kalau hai, how are you? Good morning. Salaman. Jadi memang itu berlaku seluruh dunia ternyata. Jadi berkat good morning itu selain konco seluruh dunia. Memangnya Pramuka itu di situ. Ibu bapak sekalian, saya mohon maaf datang terlambat. Memang ini bagi-bagi tugas. Jadi dari pagi, apel pagi, habis apel langsung rapat dengan beberapa kepala sekolah SMP dan Korodil. Insya Allah besok kita akan kehadiran Bapak Presiden meresmikan semantok kita. Ini kita harus bersyukur, alhamdulillah kita ada semantok yang nanti selain dengan semantok itu bisa mengairi sawah-sawah kita juga untuk wisata. Nah, nanti makanya di wisata di semantok ini. Insya Allah besok diresmikan oleh Bapak Presiden. Rencana sore hari. Jadi sudah kita urus semua, sudah kita siapkan semua. Bagaimana penyambutan dari anak-anak SD, SMP, SMA. Setelah itu saya buka acara di aula.
antara yang berbeda dengan pusat. Habis itu ke sini, baru di sini belum lagi sambutan, tapi saya terima telepon dari Bapak Bupati, ada kemungkinan Bapak Presiden besok pagi. Padahal rencana kita tadi yang anak-anak yang direwati itu paginya tidak ke sekolah, tapi sekolahnya setelah jam 1. Atau nanti kita ikut perkembangan, ini berkembang terus. Makanya itu Bapak, ini contoh kecil bahwa semua serba cepat, berkembang dengan cepatnya. Ibu Bapak juga begitu. Jadi guru itu berkembang dengan cepatnya. Pemikiran anak-anak kita berbeda dengan waktu kita sekolah dulu. Yang seumuran saya di atas 45 ke atas lah, saya pikir hampir sama. Guru itu enak dulu. Saya ini karena tinggi dan tulisan saya itu untuk lumayan api dibanding yang lain sih. Itu tugas saya itu kalau sudah guru-guru tertentu ya sudah saya dipanggil ke sekolah, ke ruang guru. Dalam Bu, dalam Pak, Bapak terutama. Nanti aku ya nyalin ya, nyalin. Saya menulis dari papan tulis kiri sampai sana perlu menulis, yang lainnya nyalin aja. Nggak diajar. Gurunya yang pulang kelas rokokan. Gitu. Nah, itu guru-guru sejarah PMP gitu. Guru matematika, nulis soal, dia dikerjakan, lalu keluar ya. Mbok apa? Itu dulu. Guru olahraga oleh parmen. Bola, wes, dolan yang kalau poli, bal-balan, mau jemputnya melayu-melayu. Nah, gurunya nggak mau rokokan. Itu dulu. Coba sekarang begitu protes anak-anak kita. Kita nggak bisa. Kita kok memberikan pelajaran kalau tidak jelas, anak-anak dibilang gaji, macam. Oh ibu gizi loh. Tidak jelas, tidak. Anak-anak sekarang udah ngomong lagi ibu gizi. Ini berarti anak-anak tidak berenang. Jangan kita tidak jelas pelajaran kita. Macam-macam anak-anak itu. Besti itu kan saya baru tahu ya belum lama. Itu besti itu loh Pak. Besti itu awal-awal dulu. Oh Pak ini. Anak-anak sekarang begitu cepatnya berkembang. Apalagi adanya IT. Di sebelah sini boleh bawa HP kan? Boleh tidak? Nah, itu memang perdebatan. Anak-anak itu kalau nggak boleh bawa HP, dia nyolong-nyolong, bukai sembarang-barang. Tapi yang diperbolehkan juga, Allah juga nggak bantu juga. Makanya yang tahu kan dengan sekalian, mungkin hal tertentu, silakan bawa HP, tapi yang terkontrol. Saya itu punya lembaga, punya SMP internasional di Tulungagung. Ya, jam-jam tertentu kita beli HP. Kalau sekolah internasional, dia harus buka kemana-mana. Kalau nggak beli bawa HP, gimana dia? Akan kuper juga. Mau tidak mau, suka tidak suka itu harus kita sikapi. Nggak boleh kita ibaratnya saklek. Karena harus kita berikan arah yang benar itu. Kurikulum merdeka ini yang kemarin sebetulnya saya tidak setuju. Karena saya beri juga kemarin. Jadi pemahaman kurikulum merdeka, pemahaman merdeka belajar ini harus satu persepsi dulu. Orang merdeka belajar itu merdeka benar. Belajar karena kurang, belajar karena kurang. Nah, pemahamannya ini yang harus dipahami betul. Yang jelas itu memang ada, kalau Mas Menteri seorang pendidikan kita. Nah, Mas Menteri Makarim, beliau memang bukan orang pendidikan asli, tapi memang beliau itu bicara loncat-loncat. Namun beliau orang cerdas itu, bicara loncat-loncat. Kita diajak untuk ada lompatan untuk pendidikan.
Mereka banyak diprotes oleh profesor-profesor pendidikan juga. Pasti tinggal menteri begini. Nah, baru setelah yang paham bahwa arahnya ke sana. Ada lompatan untuk pendidikan, tidak cuma sekedar jalan. Kalau sekedar jalan, kalah kita. Kalah dengan negara-negara yang lain. Karena sudah begitu cepatnya perkembangan zaman ini. Mohon maaf, saya itu termasuk orang beruntung. Dulu waktu jadi camat, itu mesti saya pernah jadi camat atau Solo dan sebentar ini. Oleh kota apa daerah sini. Waktu jadi camat itu saya meluangkan waktu dalam 1 tahun itu minimal sekali untuk ke luar negeri. Tiap tahun. Istri juga begitu. Tiap tahun di luar negeri. Dulu kan, itu. Tapi begitu dari kepala dinas malah nggak pernah keluar negeri. Dulu cara bisa ya cari yang murah. Jangan dikira kalau luar negeri itu mahal, ya. Cari yang murah-murah. Kalau istri terutama malah backpackeran. Katanya sih pernah. Jadi pengen backpackeran maupun ini yang guru Dengkong itu jadi kenangan tersendiri. Jadi kalau kita ini di Indonesia masih gampang, tanya masih sok. Memperdagangkan diri ini masih dibantu. Kalau di negara orang nggak kenal siapa kita. Pernah istri itu di Cina apa di Jepang gitu, sendirian. Jadi tidurnya di bandara. Jam 10 malam, 11 malam masih ramai. Akhirnya dia tidur di situ. Jam 2 pagi kedinginan nih. Karena AC dimatikan semua. AC itu kan menghangat, bukan kita kalau AC kita kan berdingin, menghangat. Tidak ada satu pun orang. Akhirnya kedinginan di situ. Akhirnya setelah jam 4, setengah 5 sudah banyak orang lagi. Dan pengalaman seperti itu yang mungkin tidak ada di Indonesia. Kembali pendidikan itu Bapak, kalau kita tidak ada lompatan, kita kalah. Saya beberapa kali ke Kuala Lumpur untuk seminar internasional di sana. Malaysia tahun 70-an itu nangis-nangis pada kita, minta supaya dikirim guru dan dosen, termasuk guru ngaji. Tahun 70-an, 80-an sudah mulai berkurang. Tahun 90-an mereka sudah ready. Sudah tidak membutuhkan lagi guru-guru dari Indonesia, tidak membutuhkan lagi dosen-dosen dari Indonesia. Mereka menganggap sudah cukup, maka menganggap sudah sejajar dengan Indonesia. Saya beberapa kali di sana dan perguruan luar biasa besar-besar. Jadi kalau dibandingkan dengan UGM, dengan UI, dengan UTS ya masih kalah sih. Tapi kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi kita yang kecil-kecil ya masih bagus sana juga. Sana perkembangannya luar biasa. Malaysia, belum lagi yang lain. Singapura luar biasa. Makanya itu kurikulum merdeka itu bukan kok berlaku merdeka betul belajar kamu, belajar kamu, tapi diarahkan sesuai dengan kemampuan anak, sesuai dengan bakatnya anak. Justru dengan kurikulum merdeka itu tugas guru menjadi lebih berat. Contoh, ada kata Mas Menteri buat 5 perubahan kecil di kelas. Perubahan kecil. Yang pertama, ajak anak-anak untuk berdiskusi. Hanya tidak ngomong. Kalau seperti ini kan saya ngomong dengan dengarkan. Ya mungkin yang senang ya dengarkan, yang orang adalah ngomong gitu, pusing kepala kita bisa jadi begitu kan. Jadi kalau kita ajak diskusi, dia akan berpikir. Banyak, makanya kalau berdiskusi ya, kalau saya, mohon maaf, saya itu 20 tahun lebih jadi dosen sampai sekarang, sejak 99 sampai sekarang jadi dosen. Itu kalau nyuruh mahasiswa diskusi, itu pikir-pikir. Karena kalau saya nyuruh mahasiswa berdiskusi, itu saya harus siap laptop, siap HP.
Jadi silakan diskusi tentang radikalisme misalkan, silakan. Udah lihat, saya hanya senyum-senyum aja. Padahal apa? Bukan Google. Karena anak-anak itu kalau mahasiswa itu udah diskusi lihat. Nanti kalau sudah mentok, dari saya sudah jawab, tidak ada titik temu, kita serahkan Bapak dosen untuk memberikan jawaban. Mau udah, kalau dosen orang pengalaman. Ini sebetulnya ilmunya begitu. Mahasiswa diskusi, kita buka-buka. Apa sih arahnya kemana sih? Apa yang kira-kira saya nggak bisa? Sama sebetulnya. Guru juga begitu. Kalau siswa diskusi, jangan sampai guru tidak bisa jawab. Makanya ada fasilitas Google itu Pak. Makanya kadang-kadang kalau saya ngajak diskusi itu mesti yang diskusi yang di Google tidak ada. Ada nggak yang di Google tidak ada? Hampir semua ada. Ada satu pertanyaan yang di Google itu tidak ada. Tapi nggak tahu kalau sudah pernah dengar. Saya ditanya pun jawaban saya juga bingung. Pertanyaannya gampang. Apa bedanya pintar dengan pandai? Saya ditanya itu. Saya buka di Google gak ono. Tapi kepala dinas pendidikan 20 tahun katanya pernah jadi dosen. Ditakoni bedanya pintar kalau pandai kok gak iso. Tahu Bapak yang bedanya pintar dengan pandai? Ya? Tulisannya. Kalau kita berdasarkan pengetahuan, pandai dasarnya ilmu pengetahuan. Kalau kita cerdas, pandai dasarnya ilmu pengetahuan. Kalau dibalik, mungkin enggak? Apa kira-kira bedanya? Kalau pintar bisa nginteri, kalau pandai bisa pandai. Minter itu kan bahasa Jawa. Kalau ngomong kalau Papua mau ngambek ya ngerti. Minter iso nginteri, pandai iso mandiri. Pandai di sini bisa. Apa kira-kira? Sama. Bila sama ada benar orang ngakui sama. Pertanyaan sekarang apa bedanya pintar dengan pandai? Apa begitu? Kalau pandai itu karena dia belajar. Pandai karena belajar. Ya. Kalau pintar itu bakat, sudah bakatnya. Ada bakat. Kok balik dengan tadi? Sama. Pintar karena belajar, pandai karena bakat. Pintarnya karena bakat, sudah bakat, cerdas. Cerdas. Ya. Ada lagi kalau cerdas. Cerdas itu bisa melakukan sesuatu dengan cepat dan tepat. Itu definisi cerdas. Contoh Pak Sudarwo. Pak Sudarwo ditongkol lalu berdiri. Pak Sudarwo, ini Bu, sama sakit budak namanya Pak Sofi yang sudah pendidikan. Itu ya? Enggak. Kalau sudah pendidikan ini aku menyambut kalau berdiri. Ah itu tidak cerdas, aku dari dulu cerita. Itu tidak cerdas. Cepat tapi tidak tepat. Cepatnya boleh. Berangkat cepat tapi yang tepat kan nggak tahu tugasnya. Tepat, tapi lama tidak sesuai mestinya bisa dilakukan 3 jam. Dia melakukannya 5 jam itu juga tidak cerdas. Ini nggak beda lagi pandai dengan cerdas. Cerdas itu bisa melakukan sesuatu dengan cepat dan tepat. Apa bedanya pandai dengan pintar? Buka di Google. Gak ono. Karena sengaja boleh sekarang ono. Ini contoh lagi. Ini kan datang presiden. Sudah kita instruksikan yang dilewat itu supaya membawa bendera merah putih yang kecil-kecil untuk
punya rasa jiwa patriotisme, nasionalisme. Karena apa yang terjadi presiden itu adalah orang negara. Kembali dulu pada waktu memperjuangkan NKRI, memperjuangkan bendera merah putih itu dengan perjuangan yang luar biasa. Ada satu pekik yang membuat semangat para pejuang kita, yaitu pekik merdeka. Jadi kalau ketemu dengan sesama pejuang, merdeka, 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 merdeka. Saya punya buku, judulnya Guruku Para Kiai. Itu karangannya Saifuddin Judi, Menteri Agama pertama Indonesia. Beliau seorang pejuang. Di dalam buku itu ada 10 menit cerita bagaimana beliau itu waktu berjuang ketemu dengan Ahmad Yani Muda. Karena lagi berjuang, takut dengan Belanda, ketemu dengan Ahmad Yani cuma dari jauh. Ayo, merdeka, merdeka. Itu dong. Udah langsung nanti. Pertanyaannya, oke, merdeka itu siapa yang pertama kali mencetuskan? Merdeka. Karena di apa namanya? Di Belanda ada anak kata merdeka. Di Malaysia ada orang merdeka yang di Indonesia. Siapa yang mencetuskan? Bung Tomo itu ini pada waktu ini mau sebelum November setelah merdeka, pada itu jauh sebelum merdeka 17 Agustus sudah ada pekik merdeka. Bung Tomo itu kan setelah ada perintah untuk berjuang, dia menyampaikan di radio mengenai pekik merdeka. Siapa yang mencetuskan pertama pekik merdeka itu? Panglima Sudirman, bukan? Indonesia. Pemuda Indonesia, ya ada itu ada pokoknya. Indonesia. Foto sekarang binatang. Panjangan cari di Google ada tetapi nyelempit. Nyelempit. Kembali kepada apa bedanya pintar dengan pandai? Ya? Sebetulnya itu Bapak, bedanya pintar dengan pandai itu tergantung siapa yang membimbing. Dulu ada lagu kan, kita jadi pintar dibimbing Pak, kita bisa pandai dibimbing kita dibimbing Pak Guru, pandai dibimbing guru. Ya lagunya zaman buka itu. Apa itu? Bapak kita itu kan. Jawab ngomong. Nah iya. Kalau menurut sampai di orang kalimat keraku. Lagunya kalau dipremak tinggi, raiso. Jadi guru bertahun-tahun tanpa dari kita dengan panitia iso. Ternyata tergantung siapa yang mengerti. Artinya apa Bapak Ibu? Diajak berdiskusi. Saya yakin panjangan tadi mikir. Nah, aku jadi guru, dia perkenaan tahun 33. Buris 33. 33 tolong dari tak. Jadi guru tak tarik dari orang pandai desa kan yang mikir juga. Mau tidak mau, bayinya ngetek. Ajak berdiskusi. Yang kedua, beri kesempatan anak untuk bertanya di depan kelas. Dilatih untuk mengajar juga. Dilatih untuk berani ngomong di depan kelas. Karena untuk berdiri di depan kelas itu butuh keberanian. Dan itu kalau tidak dilatih dari kecil, dan nanti begitu dia ada kesempatan untuk berdiri, dia pasti ada nervous, pasti ada gempa lokal, gedeg.
Tapi udah dibiasakan, santai ngomong, dilatih dari kecil untuk berdiri di depan kelas. Yang ketiga, adakan proyek-proyek sosial yang melibatkan masyarakat, yang melibatkan siswa. Biar anak-anak yang mengkoordinir, kita orang dewasa ya, mendampingi. Contoh kemarin ada gempa Cianjur, anak-anak dia mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Nanti kalau sudah itu terbentuk dalam jiwanya, begitu dia dewasa, tumbuh jiwa-jiwa sosial ini. Ibu bapak, sekarang itu yang namanya jiwa sosial sudah mulai luntur. Yang namanya kerja bakti, kerja bakti itu sudah mulai luntur. Saya itu mohon maaf di Pramuka tergabung di Brigade Penolong, yaitu yang tim reaksi cepat tingkat nasional. Jadi kalau ada bencana besar, kita segera bergerak ke lokasi. Seperti di Lombok, alhamdulillah saya dengan tim juga berangkat ke Lombok. Di Lombok itu masih goyang-goyang di sana. Jadi sehari itu masih 2-3 kali gempa waktu saya di sana. Masih evakuasi terhadap, karena kita awal-awal dulu. Kalau di Lombok enak, kita tidurnya di tenda, karena semua rata dengan tanah. Misalkan ada bangunan yang masih berdiri tidak berani dipakai karena sudah penghapusan. Bupati, Kapolres, Dandim, rumah sakit semua pakai tenda di Lombok Utara. Di KLU di Lombok Timur itu semua begitu. Tidak ada bangunan yang berdiri kokoh, semua rata. Jadi kita semua itu di tenda, rumah sakit di tenda, bupati di tenda, Kapolres di tenda. Beda dengan yang di Palu. Dulu saya juga datang di Palu itu. Di Palu, saya itu aneh. Di sini hancur, di sini aman, di sini hancur lagi, kayak dipilih-pilih. Di sini lebih vaksin kayak di blender itu. Sana itu aman, Inggrisnya itu aman, masih berdiri itu bangunnya. Di Palu aneh lagi. Ada tsunami, ini contoh persis. Ini laut, ini bangunan-bangunan, ini jalan besar, ini bangunan-bangunan. Tsunami, ya, sini berdiri kokoh, yang sini rusak. Ya, banyak kejadian-kejadian alam. Bisa tidak membahas bencananya, membahas jiwa sosialnya. Anak-anak harus dilatih untuk berjiwa sosial. Karena berjiwa sosial itu sudah tumbuh menjadi suatu kebiasaan. Nanti itu pemerintah itu akan ringan. Karena kalau ada warga miskin, itu tetangganya yang bergerak. Kalau jiwa sosial sudah terbentuk, duwe konco kosikilik sepatu jebol, konconya bergerak. Karena sudah tumbuh jiwa-jiwa sosial, dan itu perlu dilatih. Yang pertama, diskusi. Yang kedua, dilatih ke depan kelas. Yang ketiga, jiwa sosial. Yang keempat, kalau menemukan anak-anak yang kurang pede, kurang percaya diri, cari bakatnya. Kalau sudah ketemu bakatnya, itu yang dipus, itu yang kita kedepankan. Karena pada dasarnya setiap anak itu adalah unik. Setiap anak itu mempunyai kecerdasannya masing-masing. Makanya anak itu tidak boleh dibanding-bandingkan kan gitu. Satu kelas itu mesti berbeda-beda anak. Kecerdasannya tidak bisa kita samakan. Mulai di sini roh dari Merdeka Belajar. Tidak bisa disamakan. Ada anak tertentu yang pintar matematika, dia senang matematika. Ada anak tertentu yang matematikanya kurang,
tapi dia mempunyai kecerdasan di bidang yang lain. Maka tugas guru adalah mencari kecerdasan dari anak-anak itu. Sekali lagi, menurut ilmu psikologi, bahwa setiap anak itu mempunyai kelebihan. Setiap anak itu mempunyai keunikan masing-masing. Satu kelas, rata-rata berapa jumlahnya? 30 anak, 30 dan mungkin sama. Jangankan anak 30, anak kita saja yang dari rahim yang sama, coba pandangan lihat kalau anaknya yang lebih dari 2. Itu kan nggak bisa disamakan antara nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah mempunyai keunikan masing-masing. Begitu? Nggak bisa disamakan. Padahal dari perut yang sama, kita orang tua merasa membidanya disamakan, tidak dibeda-bedakan, tapi nyatanya anak itu berbeda juga. Contoh kecil, maaf ini untuk katanya dengan anak itu mempunyai keunikan. Kami di keluarga, alhamdulillah keluarga saya itu dikaruniai 3 anak. Nomor 1 perempuan, nomor 2 perempuan, nomor 3 laki-laki. Yang nomor 1 ini menurut. Jadi kalau disuruh itu waktunya belajar waktunya sholat menurut ya, nggak berani untuk nantang. Paling nantangnya itu kadung turun, mager, malas gerak gitu. Tapi kalau disuruh nggak pernah kan. Yang nomor 2 ini beda lagi tipologinya. Tipologi pemberontak. Alasannya. Loh, dek, waktunya belajar. Enggak kan apa gitu. Dek, ini udah bisa belum? Dapat belum? Proses pak, proses. Dari kecil. Bukan tidak proses. Iya. Jadi suatu hari itu saya nggak pernah mendidik anak supaya ranking itu nggak pernah. Makanya itu kalau nggak ada model rankingan gitu. Suatu hari itu ada berita itu nilai matematika dia ada nomor 2 73 waktu dia kelas 1 akhir SD. Saya lirik, loh dek, kok 73? Saya sampai senyum, bukan marah. Dia langsung ingat matanya. Apa pengen toh, nilaiku 100 semua. Dia senang, orang tua itu anaknya pinter, ya senang. Iya, pengen, nilaiku 100 semua. Terus pokoknya anaknya pinter, ya senang. Saya pengen juga ngadepin anak gitu. Saya nggak nolak gitu. Begitu. Ya apa sampai? Nggak pulpen. Kelas 1 mau naik kelas 2 kecil. Begitu dapat pulpen, mau lagi loh, kok pulpen. Bulan. Sok gampang bukan? Bapak Ibu saya tanya, dia cari pulpen untuk apa? Kira-kira. Ya? Nah, nulis biji. Nilainya dirubah dari 73 menjadi 100. Pikiran saya begitu. Saya pikir panjangan juga keren begitu. Ternyata enggak. Dia itu ada pulpen dari buku yang belakang masih kosong belum pak, ada kertas kosong. Banyak kok. Kalau surat dari guruku, anakku biarpun salah kasih nilai 100. Jadi saya suruh membuat surat pada gurunya. Terus pokoknya salah nih pak kalau nilai 100 dengan hatiku senang ya. Sekarang begitu. Nggak bisa dipaksakan, nggak bisa dibanding-bandingkan. Nomor 1 dengan nomor 2. Dibanding-bandingkan. Makanya tugas kita mencari anak yang keunikannya di mana. Kalau tidak ketemu itu yang kita beri semangat. Yang keempat, yang kelima. Kata Mas Menteri, kalau ada sesama guru yang ada masalah, bantu permasalahannya. Minimal pernah nambah masalah. Kenapa? Kita ini satu kesatuan Bapak Ibu.
kita ini panjenengannya adalah guru SMPN 4 Kutosono. Keluar dari sini orang tahunya panjenengan guru. Nggak ngerti masalahnya guru matematika, guru IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, olahraga. Yang artinya guru SMPN 4 Kutosono. Satu kesatuan. Saat ini di bawah pimpinan Bu Teresia. Kalau satu keluarga aja sudah nggak rukun, ya gimana kita mau memajukan sekolah ini? Belum Mas Menteri itu mau ngajak begitu, guyub rukun dalam satu sekolahan, seluruh sivitas akademika, satu kesatuan, saling mengingatkan bahwa ada permasalahan, bantu permasalahannya, atau minimal ada menambah masalah. Oh, kontrolnya kok mau urut gitu malah ditambah-tambahin. Itu kok rumah itu ini malah saja orang mikir dulu, malah mikir dulu, malah nambah masalah. Itu ibu bapak, ini malah langkah kecil di kelas dan sekolah. Kalau itu semua sudah dilakukan, baru mengadakan langkah-langkah besar. Ada inovasi-inovasi di sana, ada kreativitas. Bagaimana supaya sekolah ini bisa mendapatkan trust dari masyarakat, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Ini yang sekarang itu menjadi permasalahan di sekolah-sekolah negeri. Saya sebagai kepala dinas pendidikan tidak bisa menolak kalau ada ada sekolah baru yang minta izin operasional, sekolah swasta. Selama semua persyaratan terpenuhi, tidak ada alasan bagi kepala dinas untuk tidak tanda tangan terhadap izin operasional itu. Makanya, ya kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, saling meningkatkan mutu pendidikan. Siapa yang mutunya baik, masyarakat akan mencari. Sekarang masyarakat tidak lagi melihat negeri dan swasta. Masyarakat tertentu ya. Nah, di swasta yang model itu bayarnya mahal-mahal itu. Saya punya teman itu di Malang itu satu bulan itu 2.500.000. SMP, studi, terus katanya, pengalaman, ada yang 5 juta bareng, ya, anak SMP 5 juta. Tapi nyatanya nolak-nolak. Untuk daftar itu sudah indeks. Karena masyarakat yakin terhadap lembaga itu. Saya di Tulungagung juga mencoba baru pertama kali kemarin, tahun kemarin kita buka SMP internasional. Saya bilang kita buka maksimal 2 kelas dulu, karena anak-anak itu kunci itu di tempat kami. Baru dibuka sekali, yang daftar sudah hampir 90, 87 lebih. Akhirnya kita adakan tes 87 yang masuk. Akhirnya terpaksa 3 kelas. Di pertama begini sudah 3 kelas. Karena percaya dengan kita, padahal belum tahu hasilnya itu. Ini belum kita buka pendaftaran. Kemarin saya tanya pada ustadz-ustadznya, sudah ada yang daftar? Sudah, kan? Bang, adik saya itu apa? Sudah Pak, belum itu. Belum dibuka pendaftaran, sudah 37 yang daftar. Padahal masih nanti insya Allah Juli itu baru penerimaan yang resmi. Itu ada trust dari masyarakat, ada kepercayaan. Makanya kalau panjenengan sekalian tidak guyub rukun, tidak mempunyai visi yang sama untuk meningkatkan mutu pendidikan, nanti akan ditinggal oleh masyarakat. Masyarakat akan milih kepada sekolah-sekolah yang dianggap lebih baik mutunya. Ini yang menjadi tugas kita bersama. Ojo dibalik, guru-guru api kita tanda tangan izin operasional swasta, kalau ini paling kalah ya dibalik. Gak boleh. Jadi bagi saya itu kalau sudah semua persyaratan terpenuhi, kalau saya tidak tanda tangan justru saya digugat.
sehingga tidak ada alasan. Ini yang harus dipahami bersama. Mutu pendidikan di Kabupaten Nganjuk harus meningkat. Sementara ini rapot pendidikan kita masih kita agak kurang. Buka itu rapot pendidikan. Literasi kita masih kurang. Tertentu masih merah. Makanya sekarang itu semua by data. Kita tidak bisa lagi ngomong, oh alhamdulillah pendidikan selama 2 tahun terakhir naik, maju. Buktinya mana? Buka di rapor pendidikan. Buka penghargaan-penghargaan yang kita terima. Nanti akan ketahuan di situ. Jadi sekarang itu mohon maaf, model-model Tony Boster sudah tidak zaman lagi. Nanti Bapak ikut Tony Boster. Tony Boster itu kata Bapak Bupati dulu Sutrisno M, Tony Boster itu waton muni betul bersih kader. Tapi tidak boleh kepala sekolah nanti ngomong, oh sekolah saya sekarang maju Pak. Ini sudah banyak kan gitu. Begitu kita cek, banyak orang betul dong. Betul bersih kader, tapi nyatanya begitu kita cek baik data masih kalah dengan yang lain. Semua baik data, termasuk kegiatan-kegiatan semua. Guru ngomong, Pak saya sekarang sudah aktif, sudah ngajar terus, anak sudah senang. Hasilnya mana? Datanya mana? Gitu. Termasuk penghijauan. Kemarin sudah kita canangkan 134.000 pohon insan pendidikan. Baik data semua difoto. Bapak Ibu yang juga foto penghijauannya angkat tangan. Oh berarti ini belum berat. Nah, semua baik data. Ini loh guru itu 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Masing-masing nanti. Saya kepala dinas memberi contoh. Makanya sudah sepakat kepala dinas minimal 50. Saya foto semua. Ini bisa dicek. Nah, itu keputusan semua ini. Sementara masih dapat 34. Satu-satu saya foto. Jadi biar tidak dianggap Tony Boster. Oh ini kepala dinas mau ngomong kok, baik dia ngomong tapi belum lanjut. Saya buktikan ini. Nah itu saya masih dapat 33. Nanti minimal 50 saya foto satu persatu. Yang saya tanam. Kalau kita tidak sekedar ngomong, tapi kita juga memberikan contoh. Semua baik data. Jika nanti pada saatnya kepala dinas atau siapapun sambil di meja gitu, duduk di kursi, buka SMP 4 Kertosono, jumlah siswanya sekian, jumlah gurunya sekian, nanam sekian. Foto ini ada foto berarti atau di poster. Fotonya harus satu persatu, anak-anak harus ada fotonya satu persatu. Itu baru data yang benar. Karena kan kelihatan. Cuma saya pengalaman, makanya nggak bisa dihapusi. Nah nanti tanggal 2 Mei difoto lagi. Tanggal 2 Mei difoto lagi jebret. Bahwa yang ditanam di bulan Desember itu sudah tumbuh. Saya juga gitu, fotonya tak foto di situ-situ. Saya ada di situ, orang ekonomi itu ya kita ada di situ dengan izin yang sama. Itu baru data. Orang Pak, saya udah nanam, SMP Pak sudah adakan gerakan nanam 1000. Nah, orang yang fotonya foto aja karena kita laporkan juga ke pusat. Ternyata itu Bapak, gerakan kita itu menjadi perhatian di pusat dan nanti kalau ini sukses akan menjadi role model. Selama ini kalau nanam kan habis nanam sudah ketiga kali, udah karena dan kita nggak tahu lagi. Tapi model kita di foto masing-masing mempunyai tanggung jawab dan dipastikan 5 bulan berikutnya sudah tumbuh. Ini yang penting.
jadi contoh bagi anak-anak bagian dari profil pelajar Pancasila. 134.000 pohon. Orang anggap itu sesuatu yang besar, sebenarnya enggak. Karena apa? Jumlah kita, siswa kita yang di bawah naungan dinas pendidikan itu 139.000 siswa. Kalau 134 itu masih di bawahnya. Itu belum gurunya. Bapak Ibu guru itu ada 6.000. Sebenarnya kalau kita canangkan 145.000 itu wajar. Tapi akhirnya saya tidak mengambil 145, tidak mengambil 139, saya cukup mengambil 134.000 pohon. Kenapa kira-kira kok 134? Enggak 140 sekalian, enggak 145. Kira-kira apa? Hah? Lahannya gimana? Karena tanggal 2 Mei 2023 itu adalah ulang tahunnya Raden Mas Suwadi Suryadiningrat Ki Hajar Dewantoro yang kelas 134. Beliau dilahirkan di Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1889. Untuk muri-muri itu maka gerakan kita 134.000. Karena itu ulang tahunnya Ki Hajar Dewantoro yang ke 134 tahun. Itu bapak kita, Bapak Pendidikan Indonesia. Itu mungkin beberapa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ini dibantu terus oleh kata Dinas Protokol Pemda. Terima kasih, tetap semangat. Semangat ya.